warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk pembelajaran PJOK kelas 4. Dan Pak Guru berharap anak-anak beserta seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, marilah akan segera kita mulai untuk pembelajaran PJOK pada kesempatan kali ini. Tentunya tadi sebelum anak-anak membuka link video ini, anak-anak sudah memulai dengan berdoa untuk membuka pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah Pak Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini karena kita memasuki di KD 3.5 dan 4.5 tentang materi kebugaran jasmani. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak dapat memahami dan mengetahui tentang definisi kebugaran jasmani beserta seluruh komponen-komponennya. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua adalah anak-anak dapat mempraktekkan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, untuk itu mari segera saja kita memulai pembelajaran pada KD 3.5 dan 4.5 tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Definisi dari bugar. Apa anak-anak kira-kira? Oke. Dikatakan bugar adalah yaitu kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan saat kita mengalami kelelahan, kita dapat mengembalikan kondisi tubuh kita seperti semula dengan waktu yang cepat. Nah, ini dikatakan bugar. Jadi tanda-tandanya jelas sekali. Saat kita mudah lelah untuk melakukan aktivitas, berarti kita dalam kondisi tidak bugar. Dan perlu diingat anak-anak bahwa sehat belum tentu bugar. Tapi saat kita dalam kondisi bugar, insya Allah kita dalam keadaan sehat. Kemudian dalam kebugaran jasmani ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Jadi komponen-komponen ini kalau kita bisa memaksimalkan, baru kita dikatakan bugar. Yang pertama adalah daya tahan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Yang ketiga adalah kecepatan. Yang keempat adalah kelenturan. Yang kelima kelentukan. Yang keenam kelincahan. Dan yang ketujuh adalah keseimbangan. Itu adalah komponen-komponen kebugaran jasmani. Kemudian kita mulai dari tahap awal. Pak Guru akan menjelaskan tentang daya tahan. Daya tahan meliputi dua macam, yaitu daya tahan jantung paru-paru. Kemudian yang kedua adalah daya tahan otot. Nah, ini anak-anak dapat merasakan saat melakukan aktivitas sehari-hari, baik olahraga ataupun aktivitas yang lain. Contoh, salah satu contoh, anak-anak sedang melakukan lari, mungkin lari jarak menengah ataupun jarak jauh, bahkan hanya jarak pendek. Ini dapat diukur tingkat daya tahan kita. Saat kita berlari, kemudian mengalami nafas yang terengah-engah, ya, ini terasa jantung dan paru-paru kita ini yang bekerja. Kemudian daya tahan yang kedua adalah daya tahan otot. Saat kita berlari mengalami kelelahan pada kaki, ini pegal sekali, dan sebagainya, itu berhubungan dengan daya tahan otot. Kemudian yang kedua tadi ada kekuatan. Nah, kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk mengangkat beban, baik beban dari luar maupun beban tubuh kita sendiri. Contoh kegiatannya atau bentuk latihannya untuk mengukur atau meningkatkan kekuatan ini salah satunya ada push up, kemudian angkat beban, kemudian loncat kata, ini juga masuk baik daya tahan maupun kekuatan, dan banyak sekali hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya setelah tadi ada daya tahan, kekuatan, nah ini ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan kita untuk memindahkan tubuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini dikatakan kecepatan. Kecepatan ini pengukurannya yang paling efektif adalah menggunakan lari. Lari yang paling cepat. Jadi lari cepat-cepatnya itu bisa mengukur untuk kemampuan kecepatan kita. Atau disebut dengan lari sprint. Kemudian setelah kecepatan masuk pada kelenturan. Nah, ini ada kelenturan dan kelentukan. Tadi ada 2 poin itu. Ini apa sih bedanya? Untuk kelenturan itu adalah elastisitas pada otot. Sedangkan kalau kelentukan, elastisitas pada sendi. Otot itu apa anak-anak? Sendi itu apa? Guru pernah dijelaskan. Pak Guru mengulang. Untuk otot adalah daging. Nah, jadi
bagian dari tubuh kita yang terdiri dari daging ini namanya otot. Nah, kelenturan itu adalah elastisitas pada otot. Kemudian kelentukan adalah elastisitas pada sendi. Sendi itu apa? Ya, pertemuan antara tulang dengan tulang. Nah, ini sambungan ini namanya sendi. Ini sendi di bahu, kemudian ada di leher, ada di jari-jari. Ini banyak sekali sendi. Nah, ini kelentukan. Kemudian ada kelincahan. Nah, kelincahan ini perpaduan antara kita memindahkan tubuh dengan secepat-cepatnya juga dengan ketepatan kita. Jadi kita tetap ada keseimbangan di dalamnya. Nah, contoh latihannya adalah dengan menggunakan lari zigzag atau melewati rintangan. Ya, kita lakukan secepat-cepatnya, tetapi kita tetap cepat dan tepat. Ini menghasilkan kelincahan. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah kemampuan kita dalam mempertahankan posisi tubuh. Misalkan kita mengangkat satu kaki atau kita berjalan pada area yang sempit dan lain sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan keseimbangan kita. Jadi kemampuan kita untuk mempertahankan posisi tubuh kita pada suatu tempat dengan segala aktivitas. Oke anak-anak, itu adalah merupakan komponen kebugaran jasmani yang kalau Pak Guru menjelaskan akan panjang sekali dan Pak Guru merangkum ini semua. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan langsung memasuki pada sesi praktek, yaitu di 4.5. Kita akan menggabungkan beberapa komponen tadi menjadi satu kesatuan praktek. Anak-anak silakan nanti mengamati kemudian menirukan. Oke, kita simak video berikut ini. Tadi anak-anak video yang Pak Guru praktekkan ini merupakan penggabungan dari beberapa komponen kebugaran jasmani sehingga ini bisa diartikan atau bisa dimaksud dengan latihan kebugaran jasmani. Silakan anak-anak setelah menyimak video tadi sekarang menirukan atau mempraktekkan. Kemudian setelah nanti dipraktekkan beberapa kali dan mendapatkan maksud dan tujuannya, oh seperti ini. Jadi gerakan ini seperti ini, gerakan ini seperti ini. Silakan anak-anak mendokumentasikan. Ini menjadi tugas dan masuk dalam penilaian praktek. Jadi apa yang dipraktekkan Pak Guru tadi, silakan anak-anak mendokumentasikan, kemudian kirimkan ke nomor HP Pak Guru. Karena nanti akan menjadi penilaian praktek. Baik, kiranya ini untuk pembelajaran kita pada KD 3.5 dan 4.5 tentang kebugaran jasmani. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran, Pak Guru selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19.
Ingat anak-anak, selalu jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Silakan dalam beraktivitas baik di rumah maupun di lingkungan, kita tetap produktif tapi tetap harus memperhatikan tentang protokol kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat selalu, dan tentunya Pak Guru berharap pembelajaran yang kita berikan ini dapat memberikan berkah kemanfaatan untuk kita. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.